Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkatul Jannah, NIM 2001008. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yanas Husada Bangkalan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pada manajemen farmasi, yaitu tentang konsep manajemen secara umum dan secara farmasi. Untuk kali ini, teori yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian fungsi-fungsi dari manajemen, kemudian manajemen penggunaan obat, dan yang terakhir yaitu monitoring obat. Langsung saja, untuk pendahuluan, yaitu teori yang pertama, kita pastinya mengetahui dari dasar-dasar tentang manajemen, yaitu untuk manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian pengarahan atau executing, dan yang terakhir yaitu terdiri dari pengawasan atau controlling, di mana usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber lainnya itu secara efektif dan efisien. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini untuk ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia untuk mencapai manfaat sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen ini kita itu memanage, mengontrol untuk kedepannya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita tuju, apa yang kita sudah buat, yang sudah planning, itu bisa sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, begitu. Nah, mengapa seorang farmasi itu perlu belajar tentang manajemen? Nah, sangat penting sekali bagi seorang farmasi itu belajar manajemen, yaitu yang pertama karena obat itu merupakan bagian dari hubungan antara pasien dan layanan kesehatan. Jadi antara seorang pasien dengan seorang yang menjadi petugas di, semisal jika di apotek berarti asisten apoteker atau seorang apoteker di situ. Kemudian alasan yang kedua yaitu manajemen obat yang buruk, khususnya di sektor publik di negara yang berkembang, itu menjadi masalah yang kritis, di mana dapat menyebabkan anggaran yang tidak sesuai. Jadi dapat menyebabkan menurunnya keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sudah diterapkan pada sebelumnya. Jadi jika tidak bisa memanage dengan baik, itu akan terjadi suatu penyelewengan, akan terjadi sesuatu problematika untuk kedepannya. Dan anggaran yang diperoleh itu tidak akan sesuai seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini terdapat
kriteria dalam pemilihan obat yang baik. Bagaimana kriterianya? Untuk kriteria yang pertama yaitu memilih obat yang terjangkau. Pastinya banyak sekali seorang pasien itu membeli obat di apotek itu mencari yang lebih murah daripada yang lebih mahal. Jadi ketika kita sebagai seorang pelayan di apotek atau di rumah sakit itu bisa memilih obat yang terjangkau, tak akan tetapi juga tetap efektif dan juga berkualitas. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu memilih obat yang memang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. Nah, jika kita tidak bisa memilih hal tersebut, maka seperti yang di awal yaitu akan terjadi sebuah penurunan, yaitu tidak akan mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya begitu. Nah, jadi kita harus bisa melihat di lingkungan sekitar obat-obat yang biasa dibeli oleh pasien itu obat apa. Contoh seperti obat paracetamol, acetaminophen, itu kan lebih banyak dicari oleh pasien-pasien atau pembeli yang ingin membeli di suatu apotek atau di toko obat. Nah, kemudian kriteria yang ketiga yaitu memilih obat-obat yang aman, efektif, dan pastinya berkualitas yang baik. Karena dari segi kriteria yang ketiga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali di dalam mengontrol, di dalam menjual obat terhadap konsumen yang akan membelinya pada nantinya. Karena kenapa? Jika obat-obat tersebut tidak berkualitas dengan efektif, dengan baik, maka akan terjadinya suatu problem seperti, aduh, obat di sana kemarin saya sudah membelinya, akan tetapi obatnya rusak, tidak baik. Nah, itu akan mengakibatkan mencoreng nama baik di apotek tersebut. Nah, maksudnya orang yang mendengar cerita dari konsumen yang membelinya akan tidak membeli di apotek tersebut, dalam artian akan mengurangi pembeli yang biasa membeli di apotek tersebut, begitu. Nah, bagaimana cara dalam atau langkah-langkah dalam pengadaan obat? Nah, di sini terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama, kita harus bisa memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritasnya. Jadi kita itu harus bisa memanage obat-obat jenis apakah yang harus dikeluarkan, obat-obat apakah yang harus di stok di dalam apotek semisalnya. Dan kita harus bisa mengontrol, melihat dana-dana yang masuk dan obat yang akan dibeli oleh konsumen, oleh pasien misalnya begitu. Nah, untuk penyimpanan obat yang tepat di sini yaitu disimpan di area atau ruangan yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan dan menghindari rusaknya label dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita terapkan juga ketika
semisal menjadi seorang apoteker di suatu apotek ataupun di rumah sakit, harus bisa menempatkan obat yang di stok sesuai dengan label yang ada di obat tersebut. Seperti contoh pada obat supo misalnya, itu kan harus ditempatkan pada suhu dingin, jadi penempatannya harus di dalam kulkas seperti itu. Nah, di sini WHO Management of Drugs at Health Cancer level 2004, pasien yang menggunakan obat secara rasional harus menerima obat sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti yang pertama, dosis dan durasi pengobatan yang tepat dan sesuai. Kemudian yang kedua, rute dan frekuensi pemberian obat yang tepat. Nah, di sini untuk rutenya atau bisa disebut dengan alur atau cara pemberian terhadap pasien atau konsumen yang membelinya harus tepat dan sesuai. Nah, di sini untuk pada dosis dan durasi, misalnya itu dosis dan durasi pengobatan yang tepat dan sesuai. Misalnya kita harus bisa memberikan KIE terhadap pasien yang akan membeli obat. Misalnya terdapat pasien yang ingin membeli obat paracetamol. Jadi sebagai pelayan atau petugas di apotek, kita harus bisa memberikan KIE. Seperti contoh, Ibu, ini obat paracetamolnya diminum 3 kali sehari. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, akan tetapi harus bisa memberikan pengobatan yang tepat di sini, yaitu dengan gimana? Dengan cara diminum 3 kali sehari, Ibu, dengan selisih waktu setiap 8 jam 1 kali, 1 tablet, Ibu, begitu. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu fungsi dari manajemen. Apa itu fungsi dari manajemen? Yaitu yang pertama, pengadaan obat. Kemudian yang pertama di sini ada pemilihan obat, kemudian pengadaan obat, kemudian yang ketiga penyimpanan obat, dan yang terakhir fungsi dari manajemen obat. Apa tujuan dari keempat fase dari fungsi manajemen obat di sini? Yaitu untuk mencapai dari efek terapinya, begitu. Sedangkan fungsi dari manajemen tersendiri ini yang sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk perencanaan, untuk pengorganisasian, untuk pengarahan, untuk pengkoordinasian, dan untuk pengawasan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu tentang manajemen dari penggunaan obat. Adapun dari manajemen obat ini di sini yaitu merupakan pokok dari manajerial rumah sakit, terutama dalam hal yaitu pengelolaan obat yang ada atau yang terdapat di dalam rumah sakit. Untuk dimana tujuannya yaitu untuk mencegah stock out dan stagnan stok atau tidak keluar dari apotek. Nah,
Untuk manajemen obat tersendiri, yaitu dalam standar akreditasi versi 2012 itu terbagi atas 7 standar MPO. Manajemen obatnya yang pertama yaitu organisasi dan manajemen, kemudian yang kedua seleksi dan pengadaan, kemudian yang ketiga pemesanan, kemudian yang keempat penyimpanan dan pencatatan, yang kelima penyiapan dan penyaluran, kemudian yang keenam itu pemberian, dan yang ketujuh yaitu pemantauan. Nah, untuk teori yang terakhir yaitu tentang monitoring obat. Nah, di sini monitoring obat terhadap petugas farmasi klinik itu terdapat pada PMK nomor 72 tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas farmasi klinik itu yang pertama untuk pengkajian dan pelayanan resep, kemudian yang kedua untuk penelusuran riwayat dari penggunaan obat, kemudian yang ketiga untuk rekonsiliasi obat yang diberikan sebelumnya, dan yang keempat untuk pelayanan informasi obat, dan yang terakhir untuk konseling. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan jika manajemen obat bisa dikelola dengan tepat, dapat menjadi sumber pendapatan bagi orang yang bisa mengelola, yang dimana bertujuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan yang lainnya. Nah, di sini tertuang oleh WHO Management of Drugs at Health Central Level 2004. Mungkin sampai di sini dari saya, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.